Lagi di video pembelajaran kali ini. Dalam video kali ini kita akan mempelajari latihan soal berkaitan dengan kuat medan gravitasi ya. Nah, semoga dengan menyempatkan diri mampir ke video ini untuk belajar dapat mencerahkan kembali dan memudahkan teman-teman dalam menyelesaikan soal. So, kita langsung mulai aja ya. Oke, kita baca soalnya bareng-bareng ya. Jadi ceritanya di sini ada 3 benda, yaitu partikel A, B, dan C. Ya, di sini kita bisa lihat kalau massa A dan B itu adalah 16 kg. Kita tulis dulu yang diketahui. Ini 16 kg. Kemudian ini juga 16 kg. Nah, katanya partikel C massanya adalah 36 kg. Oke, tulis saja. Kemudian ditanyakan lagi, diketahui jika partikel A dan C itu terpisah sejauh 400 cm dan partikel B maksudnya ya. Dan partikel B berada tepat di tengah-tengah antara partikel A dan partikel C. Oke, ini ada kesalahan pengetikan ya. Kayak gitu. Jadi A dan C jaraknya dalam 400 cm. Terus partikel B-nya ada di tengah-tengah, maka kita bisa katakan bahwa, karena ada di tengah-tengah, jadi jarak dari A ke B adalah 200 cm. Nah, ini kan satuannya belum dalam SI ya, jadi kita nyatakan dalam satuan SI yaitu dalam meter, 200 cm itu sama dengan 2 meter. Nah, dari B ke C, ini jaraknya juga sama, yaitu 200 cm. Atau 2 meter karena partikel B-nya kan ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi langsung ke pertanyaannya. Yang pertama yang ditanyakan adalah resultan kuat medan gravitasi yang dialami oleh partikel B. Jadi kita fokus dulu ke partikel B untuk mencari resultan kuat medan gravitasi. Nah, teman-teman harus ingat nih, kuat medan gravitasi itu apa sih? Ya, ini nama lain dari percepatan gravitasi. Simbolnya adalah G. Jadi yang ditanyain adalah GB total ya. Gitu. Nah, sekarang kita fokus melihat ke partikel B kalau gitu ya. Jadi kamu lihat nih, di sekitar partikel B itu di kanan kirinya ada 2 partikel. Ada partikel A di kiri dan ada partikel B di kanan. Partikel C di kanan. Nah, ini kan artinya nanti partikel B itu akan mengalami medan gravitasi dari partikel A. Dia akan ketarik ke sana. Sehingga kita kasih namanya GBA. Untuk sistem penamaan GBA ini artinya kuat medan gravitasi yang dialami oleh partikel B karena partikel A. Gitu. Kemudian dia juga akan tertarik oleh partikel C yang ada di sebelah kanan. Nah, ini kita kasih nama GBC, artinya kuat medan gravitasi yang dialami oleh partikel B karena partikel C. Jadi massa yang mengalami itu ada di depan dan massa yang mengakibatkan atau yang menarik itu ada di belakang, gitu, atau massa penyebab ya biasanya kita bilang. Gitu. So, karena ditanyakan resultan kuat medan gravitasi di B, kita bisa tuliskan persamaannya untuk poin yang A. GB total. Nah, kamu langsung lihat gambarnya aja ya. Ini kan partikel B itu mengalami 2 kuat medan gravitasi. Dan ingat, kuat medan gravitasi itu adalah besaran vektor. Nah, karena besaran vektor, jadi untuk menjumlahkannya kamu harus memperhatikan arahnya. Nah, kebetulan di sini untuk GBA dan GBC itu berada pada satu sumbu, hanya beda arah aja ya. Nah, kita sepakati aja kalau misalnya ke kiri kita kasih tanda negatif dan kalau ke kanan kita kasih tanda positif. Sehingga untuk di partikel B ini ada min GBA, kita tulis persamaannya min GBA, jadi ngikutin aja ya. Kemudian plus GBC. Gitu. Nah, berarti sekarang tugasnya teman-teman adalah mencari GBA dan mencari GBC. Nah, sebelum mencarinya kita harus ingat dulu ya, apa sih persamaan dari kuat medan gravitasi? Persamaannya adalah G, kemudian M per R kuadrat. Per R kuadrat. Nah, di sini ingat M itu adalah massa dari penyebab.
gitu. Oke, nah sekarang kita cari masing-masingnya ya. Oke, ini saya bagi dua aja, sepertinya cukup. Kita cari GBA di sini. GBA. Berarti rumusnya adalah G M per RBA kuadrat. Nah, M-nya di sini adalah massa penyebab. Kalau GBA penyebabnya yang mana? Ingat, penyebab itu yang ada di belakang kalau kamu lupa. Oke, sehingga di sini kita pakainya massa A. Oke, kalau kayak gini, kamu langsung masukin aja nilainya. GBA ini sama dengan, nah untuk nilai G-nya kita biarin aja dulu. Oke, karena konstantanya kan angkanya kurang bagus ya. Itu. Jadi kita langsung masukin massa A-nya juga. Ini sini dari soal 16 kg. Satuannya sudah SI, jadi biarin aja. Kemudian RBA, jarak antara partikel B dan partikel A, itu di sini adalah 2 meter. Kayak gitu. Jangan lupa dikasih kuadrat ya. Gitu ya. Jadi ini GBA ini sama dengan 2 pangkat 2 itu 4. 16 bagi 4 berarti 4G. Udah deh, selesai. Nah, sekarang kita cari yang GBC ya. GBC ini berarti sama dengan G dikali M per RBC. Jadi penamaannya ngikutin aja. Nah, kalau kamu lupa massa penyebab, ingat massa penyebab itu yang ada di belakang nih dari penamaan. Ini kita menggunakan massa C. Oh ya, ini jangan lupa di kuadrat. Nah, gitu. Oke, kemudian kita langsung masukin angkanya aja, G-nya biarin. Kemudian MC, massa partikel C dari soal adalah 36 kg. Kemudian jarak antara partikel B dan C, RBC, itu adalah ini ya, 2 meter. Oke, jangan lupa di kuadrat. Nah, kemudian kita hitung. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 2 itu 4. 36 dibagi 4 itu sama dengan 9G. Udah kan? Nah, karena kita udah dapat, kita langsung menggunakan persamaan ini. Gitu. Jadi saya langsung buat di sini. GB total itu sama dengan, saya nggak tulis lagi ya. Ini min, masukin nilai GBA. Ini kan 4G. Oke, 4G. Kemudian ditambah GBC, ditambah GBC-nya ini 9G. Oke. Nah, min 4 tambah 9 berapa coba? Oke, sama dengan 5G. Kayak gitu. Nah, di sini kan karena dia merupakan besaran vektor nih si kuat medan gravitasi, berarti kan kita harus tentukan juga selain nilai harus tentukan arah ya. Nah, kalau di sini kan kamu bisa lihat nih kalau tandanya adalah positif nih. Positif artinya tadi kita udah sepakat di atas kalau negatif itu ke kiri, ke kanan itu positif. Berarti 5G ke kanan. Artinya medan gravitasi yang dihasilkan oleh partikel C itu akan dirasakan lebih besar daripada medan gravitasi yang dihasilkan oleh partikel A. Kayak gitu, sehingga kalau misalnya partikel B ada di tengah-tengahnya, dia akan cenderung tertarik ke partikel C karena tarikannya lebih kuat. Seperti itu. Oke, semoga paham ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang B. Oke. Baca soalnya dulu ya. Jika partikel A dan partikel C kemudian didekatkan hingga jaraknya menjadi 350 cm. Tadi kan awalnya A dan C itu 200 ya. Sekarang ternyata mereka menjadi lebih dekat nih. Nah, ini A, ini C. Katanya jaraknya itu adalah 350 cm. Langsung ubah ke satuan SI aja ya dalam meter, yaitu 3,5 meter. Nah, kemudian pertanyaannya nih, seharusnya tuh partikel B itu ada di mana sih biar dia tidak merasakan pengaruh medan gravitasi sama sekali. Kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira ada di mana nih? Apakah di sebelah kiri, di tengah-tengah, atau di kanan? Ingat ya, medan gravitasi itu menarik. Kayak gitu. Kalau dia ada di kiri, berarti dia ditarik oleh partikel A dan ditarik oleh partikel C. Jadi nggak mungkin nol ya. Kemudian kalau dia ada di kanan, dia akan tertarik oleh partikel A dan tertarik oleh partikel C. Jadi dia nggak mungkin ada di
kiri atau kanan, sehingga jawabannya pasti ada di tengah-tengah. Hanya kita nggak tahu tengahnya apakah tepat di tengah atau cenderung lebih dekat ke siapa, kayak gitu. Jadi bisa gambar kayak ini gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu dia lebih dekat ke siapa, jadi kita pakai simbol aja. Di sini saya buat misalnya ya, misalnya gini deh, jarak dari A ke B ini saya simbolkan sebagai X, dan jarak dari B ke C ini saya tidak simbolkan sebagai Y ya, biar nggak kebanyakan variabel. Saya buatnya 3,5 dikurang X, kayak gitu. Jadi kalau ada X ditambah 3,5 kurang X itu sama dengan 3,5. Oke, kalau kamu bingung nanti pelajari lagi ya untuk matematikanya. Oke, nah kemudian karena partikel B itu kan ada di tengah-tengah, ya berarti kan dia akan mengalami kuat medan gravitasi dari partikel A ke kiri, ya ketarik gitu kan, jadi namanya nanti ada GBA. Kemudian dia juga akan mengalami kuat medan gravitasi dari partikel C ke kanan, yaitu GBC. Oke, sama kayak tadi aja kita buat, kalau ke kiri berarti negatif, ke kanan berarti positif ya. Kayak gitu. Nah, kamu baca soalnya baik-baik nih. Katanya dia harus ada di mana biar tidak merasakan pengaruh medan gravitasi sama sekali. Itu makna itu kamu harus bisa menuliskan persamaannya. Tidak merasakan pengaruh medan sama sekali itu artinya GB totalnya itu sama dengan 0. Kan nggak ketarik. Kayak gitu, sehingga kita bisa buat di sini GB total. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, GB totalnya dapat dari mana? Kamu lihat ini. Ya, di sini kan ada min GBA dan plus GBC. Jadi, min GBA plus GBC ini sama dengan 0. Jadi, kalau dibuat persamaannya, ini akan menjadi GBA sama dengan GBC. Gitu. Oke, nah kalau udah kayak gini, kamu langsung masukin aja persamaan dari GBA dan GBC di bawahnya ya. Nah, kayak gini. Oke, masukin. Ingat rumusnya. G kali massa penyebab. Massa penyebabnya yang mana? Massa A dong, yang ada di belakang ya. Per jarak dari B ke A kuadrat ini sama dengan G. Massa penyebab yang ada di belakang ya. Massa C per RBC kuadrat. Jadi, jangan sampai salah menamakan biar bisa dijadikan acuan. Kayak gitu. Oke, nah kiri kanan kalau misalnya ada yang sama, kamu boleh langsung coret. Kebetulan G-nya ya, jadi kita coret aja. Kemudian kamu masukin nilai-nilai yang sudah diketahui. Di sini dari soal ya, massa A tadi adalah 16 kg. Kita langsung masukin 16 per RBA, berarti jarak dari antara B dan A. Ini tadi kita sudah sepakat namanya adalah X. Ini X kuadrat itu sama dengan massa partikel C. Dari soal 36 kg ya. Jadi 36 per jarak antara B dan C. Kamu lihat nih. Oh, tadi kita udah sepakat namanya adalah 3,5 min X. Jangan lupa di kuadrat. Tapi nulisnya jangan kayak gini. Harus dikasih kurung. Nah, terus gimana cara menyelesaikannya? Ini kan bentuk persamaan kuadrat ya, yang harus kamu faktorkan. Pasti menjadi X kuadrat, terus menjadi min 7X, kemudian menjadi positif. Nah, ini 3,5 pangkat 2, saya gak hitung ya. Nah, jangan pernah gunakan cara ini. Ya, mungkin bakalan dapat, hanya itu merepotkan diri sendiri. So, gimana caranya? Cara dari saya sih gini. Bilangan yang pangkatnya sama atau sejenis, silakan kamu jadikan satu ruas. Contoh nih, kamu lihat. Ini kan sama-sama X kuadrat, terus di sini juga ada kuadratnya ya, pangkatnya sama. Jadi saya satuin di sebelah kiri, ini pindahin. Yang 16, ini saya pindahin ke kanan, biar dia ngumpul sama 36 yang juga cuman angka. Kayak gitu, jadi kayak tukaran tempat gitu sih ya. Oke, jadi kita buatnya
3,5 min X per X. Nah ini kan harusnya kayak gini ya, kuadrat gitu kan, sama dengan ini 36 per 16. Nah yang ini nih, karena kalau kamu lihat kuadrat pangkatnya kan sama ya, jadi kita boleh gabung pangkatnya menjadi 3,5 min X per X. Nah, ini jadi kayak gini, kuadrat itu sama dengan 36 per 16. Itu solusinya adalah karena di sini kuadrat, kita ilangin kuadratnya menjadi akar di sebelahnya. Kayak gitu. Oke, ini saya kecilin bentar ya biar muat. Oke. Jadi kamu langsung hitung aja nih. 3,5 min X per X ini sama dengan akar dari 36. Itu adalah 6, akar dari 16 itu adalah 4. Sederhanain bolehlah ya. Ini menjadi 3 per 2. Oke, kemudian seperti biasa kali silang. Oke, ini jadinya 3,5 min X dikali 2 tuh, atau ya nggak apa-apa deh kayak gini aja dulu ya. Ini sama dengan 3X gitu. Nah ini distribusiin ya. Oke, ini jadinya 2 kali 3,5 berarti 7 min 2 kali X, 2X. Ini sama dengan 3X. 2X nya ini kamu pindahin ke sebelah kanan. Kayak gitu, sehingga akan menjadi 7, ini sama dengan 2X nya pindah jadi tambah ya, ini jadinya 5X. Sehingga X itu sama dengan 7 per 5. Nah 7 per 5 itu sama dengan berapa? 1,4 meter. Nah, kamu ingat di sini. Ya, yang namanya X itu tadi adalah jarak dari A ke B. Atau kita kasih nama RBA. Itu sama dengan 1,4 meter. Oke, so kalau mau digambarin kan gini ya. Ini A, kemudian ini B. Saya buat kayak gini deh ya. Nah ini antara A sama B ini jaraknya adalah 1,4 meter. Ya gitu, jadi dari B ke C jaraknya berapa ya? Kan gitu. Padahal kan kita tahu kalau jarak dari A ke C itu sama dengan 3,5. Jadinya gimana? Ya kamu bisa langsung pakai persamaan ini sih sebenarnya ya. Nih, kamu lihat nih. Jarak antara B dan C atau RBC itu sama dengan 3,5 min X. Jadi RBC itu sama dengan 3,5 dikurang X-nya adalah 1,4. Kayak gitu. Sehingga jawabannya adalah 2,1 meter. Selesai deh. Gitu. Jadi kalau mau dijawab, kamu bisa jawabnya partikel B berada di sebelah kanan partikel A sejauh 1,4 meter dan berada di sebelah kiri partikel C sejauh 2,1 meter. Atau nanti kamu jawabnya dalam bentuk gambar juga boleh sih. Oke, kalau gitu sekian video ini. Semoga teman-teman bisa paham. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Bye guys.